Ada cinta yang datang tanpa tanda, tanpa pengumuman yang keras, dan tanpa kehebohan yang memaksa. Ia tidak menabrakmu atau menuntut perhatian seketika, namun hadir perlahan seperti fajar yang menyingkap malam. Kehadirannya lembut, dan jiwamu seakan mengenalinya sejak awal, meskipun belum pernah bertemu secara sadar. Ada kesan bahwa cinta ini telah lama berbicara dalam diam di tempat yang tidak dijangka waktu. Allah mempertemukan dua jiwa bukan semata karena mereka sedang mencari, tetapi karena perjalanan panjang telah menyucikan hati masing-masing. Mereka telah dibentuk oleh kehilangan, ditempa oleh kesabaran, dan dilatih untuk melihat cinta bukan sebagai pemilikan, melainkan sebagai pengabdian. Cinta sejati bukan sekadar pertemuan dua tubuh, melainkan dua nafas yang bersujud pada sumber yang sama. Ia hadir untuk memperdalam makna hidup, bukan untuk mengisi kekosongan yang dangkal. Sebelum cinta itu hadir, Allah selalu merencanakan dengan cara yang lembut, misterius, kadang menyakitkan, namun sempurna dalam waktunya. Maka dari itu, setiap patah hati, setiap kehilangan, dan setiap kesedihan adalah bagian dari proses penyucian yang menyiapkan jiwa untuk hadir dalam cinta yang sejati dan abadi. Mereka belajar bahwa cinta tidak menuntut kesempurnaan, karena kesempurnaan dunia hanya menutupi ketidaktulusan hati. Sebaliknya, cinta sejati menumbuhkan kesadaran akan keutuhan yang lahir dari pengertian dan keikhlasan, yang menjadikan dua jiwa mampu bertemu tanpa topeng dan tanpa prasangka. Dalam proses ini, luka-luka yang pernah dialami menjadi bahasa yang menghubungkan dua jiwa. Luka itu bukan sekadar bekas rasa sakit, tetapi juga peta yang menunjukkan arah menuju kedalaman hati yang paling murni. Mereka mungkin membawa serpihan masa lalu yang berisi janji yang diingkari, kata-kata yang melukai, dan kenangan tentang orang yang pernah dianggap rumah, namun berubah menjadi reruntuhan. Yang menarik adalah, seringkali mereka tidak pernah berbicara tentang hal itu, bahkan kepada diri sendiri, karena pengalaman tersebut terlalu rawan dan terlalu menyakitkan untuk diungkap. Namun luka itu memiliki bahasa sendiri. Ia muncul melalui cara seseorang menundukkan kepala, matanya mencari rasa aman, atau tangannya menutup ketika rasa percaya diuji kembali. Resonansi dari luka-luka ini yang mempertemukan dua jiwa bukanlah sekadar kebetulan. Ia adalah gema dari penyembuhan yang sama, dari pelajaran yang sama, dari ketegaran yang lahir dari doa dan kesabaran. Di sini saya mengajak Anda untuk subscribe channel ARS Pandangan Hidup dan meninggalkan komentar di bawah video ini agar semakin banyak orang yang bisa memahami makna cinta sejati yang lahir dari perjalanan hidup dan penyucian diri. Karena setiap orang berhak memahami bahwa luka yang pernah ada bukan penghalang, melainkan jembatan yang menghubungkan dua hati untuk menemukan kedamaian dan kasih yang sejati. Mereka belajar membaca luka bukan sebagai aib, tetapi sebagai sumber empati yang mendalam, yang memungkinkan dua jiwa bertemu tanpa pretensi, tanpa topeng, dan tanpa rasa takut akan penghakiman. Ketika dua jiwa yang telah melalui keramukan bertemu, mereka tidak lagi membutuhkan pembuktian. Mereka mengenali satu sama lain seperti orang yang menemukan batu pusaka yang hilang. Dan dalam pengenalan itu tercipta empati yang mendalam. Empati ini tidak sekadar simpati yang lewat, melainkan pengertian yang menenggelamkan segala malu dan ketakutan. Dua jiwa itu mampu bertemu dalam kejujuran yang murni, memahami tanpa harus dijelaskan, dan merasakan tanpa harus dipaksa. Mereka tidak menawar peran atau menuntut bukti kesetiaan. Mereka memahami bahwa setiap luka adalah pelajaran yang membawa mereka lebih dekat pada Allah dan pada arti cinta yang sejati. Pertemuan ini membentuk ruang suci, di mana kata-kata berdamai dengan kesunyian. Air mata menjadi doa yang dipahami tanpa harus diucapkan. Kasih yang lahir dari pengalaman yang sama mampu hadir tanpa tuntutan, memberi ruang tanpa menghilangkan kehadiran, dan menjadi sandaran yang tidak mengukur dengan prestasi, tetapi dengan kesediaan untuk hadir di setiap detik hidup yang penuh tantangan. Cinta seperti ini mengajarkan keberanian untuk menjadi rapuh bersama, menunjukkan retakan agar cahaya bisa masuk, dan memungkinkan pertumbuhan jiwa bersama. Mereka belajar bahwa cinta sejati tidak menutup luka agar terlihat sempurna,
tetapi menyingkapnya dengan lembut, menaruh pengertian sebagai obat dan menumbuhkan kebijaksanaan yang menuntun pada tujuan hidup yang lebih tinggi. Allah mempertemukan dua orang dengan luka yang sama bukan untuk membuat mereka tenggelam dalam kesedihan, tetapi agar luka itu menjadi pintu menuju kasih yang lebih dalam. Patah hati, pengkhianatan, atau kehilangan yang dulu terasa seperti akhir dunia, kini menjadi batu loncatan menuju pemahaman yang lebih tinggi tentang cinta sejati. Dalam pertemuan itu, luka berubah bentuk menjadi ruang pertemuan suci. Di ruang ini, dua jiwa dapat saling memahami tanpa kata-kata yang berlebihan, menatap satu sama lain dengan lembut, dan merasakan kehadiran yang menguatkan. Mereka belajar untuk tidak kembali ke pola lama yang merusak, tetapi menantang diri mereka sendiri untuk menjadi lebih baik, bukan demi pengakuan, melainkan demi menegakkan cermin yang benar bagi belahan jiwa mereka. Kesabaran menjadi bagian utama dari proses ini. Kesabaran bukan sekadar menunggu, tetapi kemampuan menahan diri ketika ego ingin segera ditinangkan. Kesabaran adalah seni memberi ruang pada proses penyembuhan, menghormati ritme waktu Allah, dan memahami bahwa setiap luka membutuhkan waktu yang berbeda untuk sembuh. Dalam ketenangan itu, dua jiwa belajar melihat penderitaan sebagai pertanyaan yang membuka pintu pencarian, dan pencarian itu menjadi jalan menuju jawaban yang lembut dan penuh makna. Penyembuhan dari luka yang sama membawa kebijaksanaan yang memampukan dua jiwa untuk menemukan cinta yang sejati. Dua hati yang sebelumnya rapuh, kini dapat saling menopang, berbagi cara bangkit dari kegagalan, dan menanamkan pengertian yang mendalam tentang arti kehadiran. Cinta sejati bukan tentang saling melengkapi kekurangan, tetapi tentang bagaimana dua orang dapat bersama-sama tumbuh menjadi lebih utuh, memahami tujuan hidup yang sama, dan mengabdi kepada Allah dengan hati yang tulus. Mereka menjadi saksi bagi satu sama lain, bukan karena mereka menuntut bukti atau pengakuan, tetapi karena mereka menghargai perjalanan yang telah membentuk diri masing-masing. Dalam pertemuan ini, doa menjadi bahasa yang paling jujur, pengorbanan menjadi pengikat yang kuat, dan setiap kesedihan menjadi benih pertumbuhan yang subur. Dua jiwa belajar untuk tidak mengukur cinta dengan materi atau janji kosong, tetapi dengan kemampuan untuk hadir sepenuhnya, menjadi tempat aman bagi satu sama lain, dan memahami bahwa kasih sejati muncul ketika retakan hati diterima, disembuhkan, dan dijadikan landasan untuk membangun kedekatan yang kokoh. Dengan demikian, cinta yang lahir dari luka yang sama adalah cinta yang tidak mencari kesempurnaan, melainkan cinta yang menemukan arti sebenarnya dalam pengabdian, pengertian, dan keikhlasan. Pertemuan dua jiwa yang telah melalui perjalanan panjang tidak hanya membawa pengertian terhadap luka, tetapi juga membentuk kesadaran akan pentingnya kesabaran dan keteguhan hati. Mereka belajar bahwa setiap pengalaman pahit yang pernah dialami bukanlah beban yang harus disembunyikan, melainkan guru yang mengajarkan kebijaksanaan hidup. Dua jiwa yang saling memahami ini mampu menatap masa lalu tanpa rasa dendam, menutup bab yang telah usai, dan membawa pelajaran itu sebagai fondasi untuk membangun masa depan yang lebih baik. Dalam proses ini, cinta sejati muncul sebagai kemampuan untuk menerima satu sama lain sepenuhnya dengan segala kelemahan dan ketidaksempurnaan yang ada. Tidak ada rasa takut untuk membuka diri, tidak ada kebutuhan untuk menutupi retakan hati, karena mereka telah memahami bahwa Allah menciptakan cinta bukan untuk menyempurnakan manusia, tetapi untuk menyucikan dan menumbuhkan kesadaran tentang arti hidup yang sesungguhnya. Dengan hadirnya cinta yang lahir dari pengalaman yang sama, dua hati belajar bahwa hubungan sejati bukan soal seberapa banyak mereka memberi, tetapi seberapa tulus mereka hadir, seberapa mampu mereka menjadi sandaran, dan seberapa dalam mereka bersujud pada Allah bersama. Kasih yang terbentuk dari pengertian ini bukan sekadar emosi, tetapi juga tindakan yang konsisten, kesediaan untuk tetap hadir ketika dunia terasa berat, dan kemampuan untuk menahan ego demi kebaikan bersama. Dari sinilah lahir ketenangan yang sejati, bukan karena semua terasa sempurna, tetapi karena kedua jiwa mampu menemukan keselarasan dalam perjalanan yang telah ditempuh. Pengalaman luka dan kehilangan membentuk pemahaman bahwa cinta sejati adalah proses, bukan tujuan instan, dan bahwa setiap pertemuan memiliki makna yang mendalam,
ketika diselaraskan dengan kehendak Allah. Dua hati yang menyatu dalam pengalaman yang sama, belajar membaca bahasa diam, menghargai keheningan, dan merasakan cinta dalam bentuk yang paling murni, yang melampaui kata dan tindakan sederhana, menuju kedalaman makna yang tak tergantikan. Cinta yang lahir dari luka yang sama tidak pernah terburu-buru. Ia tumbuh dengan ritme yang lembut, sesuai dengan waktu Allah yang penuh hikmah. Kedua jiwa belajar menghormati proses penyembuhan masing-masing, memahami bahwa setiap orang memiliki cara dan kecepatan berbeda dalam merajut hati yang retak. Kesadaran ini menumbuhkan rasa hormat yang mendalam, bukan sekadar terhadap pasangan, tetapi juga terhadap diri sendiri dan perjalanan hidup masing-masing. Mereka belajar bahwa cinta sejati adalah seni bersabar tanpa mengeluh, mendengar tanpa menghakimi, dan hadir tanpa menuntut balasan. Dua jiwa ini mampu berbagi ketakutan terdalam tanpa rasa malu, menenangkan luka satu sama lain, dan menumbuhkan keberanian untuk tetap rapuh bersama. Mereka memahami bahwa empati yang lahir dari pengalaman yang sama adalah jembatan yang paling kuat untuk membangun keintiman yang tulus. Tidak ada tekanan untuk sempurna, tidak ada tuntutan untuk selalu bahagia, dan tidak ada ketakutan bahwa luka akan menjadi penghalang. Sebaliknya, mereka merayakan ketulusan, menguatkan satu sama lain dalam kelemahan, dan menempatkan cinta sebagai pengingat bahwa Allah selalu hadir dalam setiap langkah kehidupan. Proses ini bukan hanya menyembuhkan hati, tetapi juga membentuk karakter yang mampu melihat setiap kesulitan sebagai batu loncatan menuju kedalaman kasih yang lebih besar. Dalam keheningan malam, doa-doa yang diucapkan menjadi bahasa cinta yang paling jujur, di mana dua jiwa saling menguatkan tanpa perlu berbicara. Setiap tetes air mata, setiap senyum kecil, dan setiap perhatian yang tulus menjadi bukti bahwa cinta yang lahir dari luka tidak pernah sia-sia. Ia menumbuhkan kebijaksanaan, memperluas kapasitas hati, dan menanamkan pemahaman bahwa kedamaian sejati muncul ketika dua orang berjalan bersama dengan kesadaran penuh akan kehendak Allah dan kesucian cinta yang tidak menuntut apapun selain kesetiaan dan keikhlasan. Dari pengalaman luka yang sama, dua jiwa belajar bagaimana menata hubungan dengan hati-hati dan penuh pengertian. Mereka memahami bahwa cinta bukan sekadar kata-kata manis atau janji yang mudah diucapkan, tetapi komitmen untuk hadir dalam setiap kondisi, mendukung tanpa pamrih, dan menumbuhkan satu sama lain dengan ketulusan. Dua hati ini mampu merasakan kesedihan tanpa panik, kegembiraan tanpa kesombongan, dan keheningan tanpa kecanggungan. Mereka belajar melihat setiap retakan sebagai bukti bahwa Allah bekerja di dalam diri mereka, membentuk kesabaran dan ketahanan yang sejati. Luka yang dulu menyakitkan, kini menjadi fondasi yang menguatkan hubungan, menuntun mereka pada kedalaman kasih yang tidak tergoyahkan oleh keadaan. Mereka memahami bahwa hubungan yang lahir dari pengalaman yang sama, lebih dari sekedar persamaan pengalaman, tetapi sebuah resonansi spiritual yang menumbuhkan empati, pengertian, dan rasa hormat yang mendalam. Dalam pertemuan itu, doa menjadi bahasa utama, pengorbanan menjadi bukti keikhlasan, dan kesadaran akan waktu Allah membentuk ritme yang harmonis dalam perjalanan cinta mereka. Setiap kata yang diucapkan, setiap tindakan yang dilakukan, dan setiap kehadiran yang diberikan menjadi cerminan dari pengabdian mereka kepada Allah dan kepada satu sama lain. Hubungan ini mengajarkan bahwa cinta sejati bukan tentang memiliki atau mengontrol, tetapi hawa dua jiwa mampu berjalan bersama dengan kesadaran penuh akan tanggung jawab, kasih sayang, dan ketulusan hati. Dua hati yang saling memahami belajar bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan panjang yang membutuhkan kesabaran, pengertian, dan doa yang konsisten. Mereka mampu menerima retakan hati masing-masing tanpa menghakimi, melihat kelemahan sebagai kekuatan tersembunyi, dan membangun cinta yang abadi dari dasar pengalaman dan kebijaksanaan yang telah diperoleh. Dengan demikian, cinta yang lahir dari luka yang sama adalah perjalanan yang menuntun dua jiwa pada pencerahan, kedamaian, dan cinta yang tak terukur oleh dunia. Kesabaran menjadi kunci utama dalam cinta yang lahir dari luka yang sama. Dua jiwa belajar menunggu dengan penuh harap dan tanpa tekanan, memahami bahwa penyembuhan tidak dapat dipercepat oleh keinginan manusia semata. Mereka menyadari bahwa setiap detik yang dihabiskan dalam keheningan atau refleksi diri adalah bagian dari proses penyucian hati.
Kesabaran ini memungkinkan mereka untuk melihat diri sendiri dan pasangan dengan lebih jelas, memahami batasan dan menghargai perjalanan yang telah ditempuh. Dua hati yang menyadari pentingnya waktu Allah ini mampu menahan ego, menenangkan ketakutan, dan membiarkan cinta tumbuh dengan cara yang lembut namun kuat. Mereka memahami bahwa kecepatan bukan ukuran kesetiaan, dan ketenangan bukan tanda kelemahan. Setiap ujian, setiap konflik, dan setiap kekecewaan menjadi sarana untuk memperdalam pengertian dan menumbuhkan empati. Dalam proses ini, doa-doa yang diucapkan menjadi pengingat bahwa Allah selalu hadir, membimbing dan menuntun langkah mereka agar tidak tersesat dalam kegelapan masa lalu. Dua jiwa belajar menatap luka dengan mata penuh kasih, melihat kesalahan dan patah hati sebagai peta yang menunjukkan jalan menuju kedalaman cinta yang murni. Mereka menyadari bahwa cinta sejati muncul bukan dari kesenangan semata, tetapi dari kemampuan untuk tetap hadir, tetap memberi, dan tetap memahami dalam setiap kondisi. Dengan kesabaran, mereka mampu membangun fondasi yang kokoh, menyatukan hati yang rapuh menjadi satu kesatuan yang harmonis, dan menemukan kedamaian yang tidak tergantung pada dunia, melainkan pada kehendak Allah yang sempurna. Selain kesabaran, keberanian untuk tetap rapuh menjadi fondasi lain dari cinta yang lahir dari luka yang sama. Dua jiwa yang telah melalui pengalaman pahit memahami bahwa menunjukkan kelemahan bukanlah tanda ketidakmampuan, melainkan bukti kejujuran dan keikhlasan. Mereka mampu menampakkan retakan hati, membiarkan cahaya masuk, dan saling menumbuhkan kekuatan melalui pengertian yang mendalam. Dalam pertemuan ini, tidak ada ruang untuk masker atau pretensi, karena keduanya telah belajar bahwa cinta yang tulus hadir ketika dua hati saling menerima apa adanya. Keberanian ini memungkinkan mereka menghadapi masa lalu tanpa takut, menghadapi dunia tanpa pura-pura, dan menghadapi diri sendiri tanpa penyengkalan. Dua jiwa ini mampu berbicara dengan hati, mendengar dengan jiwa, dan merasakan kehadiran tanpa kata-kata yang berlebihan. Mereka memahami bahwa cinta sejati adalah pengabdian, pengertian, dan kemampuan untuk tetap hadir tanpa menuntut balasan, serta mengutamakan pertumbuhan spiritual bersama. Dalam proses ini, doa menjadi sarana penghubung yang paling kuat, dan pengalaman luka menjadi guru yang paling bijaksana. Dua hati ini belajar bahwa retakan dan bekas luka bukanlah penghalang, melainkan pintu menuju kasih yang lebih dalam, empati yang lebih luas, dan cinta yang tidak diukur oleh dunia. Keberanian untuk rapuh, kesabaran untuk menunggu, dan pengertian yang tulus menjadi pilar yang menuntun mereka pada kedamaian. Keselarasan dan kebijaksanaan membentuk cinta yang tidak hanya indah secara emosional, tetapi juga kokoh secara spiritual. Dalam cinta yang lahir dari luka yang sama, dua jiwa belajar untuk memandang masa lalu bukan sebagai beban, tetapi sebagai guru yang membimbing mereka menuju kedewasaan spiritual. Setiap patah hati, setiap pengkhianatan, dan setiap kehilangan menjadi pelajaran berharga yang membentuk ketangguhan hati dan kepekaan terhadap orang lain. Dua hati yang saling memahami ini mampu menilai situasi dengan bijaksana, menempatkan diri dalam posisi yang benar, dan tetap hadir tanpa menuntut imbalan. Mereka memahami bahwa cinta sejati bukan sekadar tentang emosi yang menyenangkan, tetapi tentang komitmen untuk mendampingi satu sama lain dalam kondisi yang paling sulit sekalipun, dan tetap mengedepankan kasih sayang serta pengertian. Dari pengalaman luka yang sama, mereka mampu membangun empati yang mendalam, menumbuhkan kesabaran, dan menghormati proses penyembuhan masing-masing. Kedua jiwa ini belajar bahwa pengorbanan yang tulus bukan untuk menunjukkan kebaikan, melainkan sebagai wujud pengabdian kepada Allah dan satu sama lain. Mereka menempatkan doa sebagai bahasa utama hubungan mereka, di mana kata-kata menjadi sederhana, namun penuh makna, dan tindakan menjadi cerminan kesetiaan yang tulus. Dalam proses ini, retakan hati tidak lagi dianggap sebagai kelemahan, melainkan sebagai ruang di mana cahaya bisa masuk, di mana pengertian bisa tumbuh, dan di mana kasih yang tidak menuntut muncul dengan alami. Dua jiwa yang bertemu melalui pengalaman yang sama mampu melihat kekurangan satu sama lain sebagai kesempatan untuk saling memperkuat, bukan untuk saling menghakimi. Dari sini,
Mereka belajar bahwa cinta sejati adalah perjalanan panjang yang membutuhkan kesadaran, keikhlasan, dan ketulusan hati, bukan sekadar perasaan sesaat. Mereka memahami bahwa Allah mempertemukan mereka bukan untuk kesenangan semata, tetapi agar setiap luka, setiap retakan, dan setiap pengalaman pahit menjadi fondasi bagi cinta yang abadi, yang melampaui dunia dan bersandar pada kedalaman spiritual yang tidak tergoyahkan. Salah satu pelajaran terpenting yang mereka peroleh adalah kemampuan untuk mendengarkan tanpa menilai. Dua jiwa yang lahir dari pengalaman yang sama mampu memahami bahasa hati tanpa harus dijelaskan secara rinci dan merasakan luka satu sama lain tanpa harus menanyakan detail yang menyakitkan. Kepekaan ini muncul dari resonansi pengalaman yang telah membentuk mereka, sehingga setiap kata, tatapan, dan sikap dipahami dengan empati yang mendalam. Mereka belajar bahwa cinta sejati hadir dalam keheningan, dalam kesabaran, dan dalam pengorbanan yang tidak menuntut pujian. Kedua hati ini mampu saling menopang ketika dunia terasa berat, memberikan ruang ketika dibutuhkan, dan hadir sebagai sandaran tanpa syarat. Disinilah terlihat bahwa cinta yang lahir dari luka yang sama bukan sekedar kebetulan, tetapi rahmat Allah yang mempertemukan dua jiwa yang telah disucikan oleh perjalanan hidup. Mereka belajar memahami ego, menahan amarah, dan menahan keinginan untuk selalu didahulukan karena mereka memahami bahwa cinta sejati adalah tentang memberi tanpa menghitung dan hadir tanpa tuntutan. Dalam proses ini, doa menjadi sarana penghubung yang paling kuat, di mana dua hati berbicara kepada Allah bersama, memohon petunjuk, perlindungan, dan keberkahan dalam hubungan yang penuh makna. Mereka belajar menghormati waktu penyembuhan masing-masing, memahami bahwa setiap orang memiliki ritme yang berbeda, dan menyadari bahwa kesabaran adalah bagian dari cinta yang paling luhur. Kedua jiwa ini mampu menumbuhkan ketenangan yang tidak bergantung pada dunia, melihat setiap ujian sebagai peluang untuk memperkuat ikatan, dan memahami bahwa kehadiran satu sama lain adalah bentuk ibadah yang paling tulus, di mana cinta menjadi cermin bagi kesadaran spiritual, empati, dan pengertian yang mendalam. Cinta yang lahir dari luka yang sama juga mengajarkan keberanian untuk tetap berharap, meskipun masa lalu penuh dengan kekecewaan dan ketakutan. Dua jiwa yang pernah patah mampu menyalakan kembali kepercayaan pada manusia dan pada Allah, menyadari bahwa setiap ujian adalah sarana pembelajaran yang menguatkan. Mereka memahami bahwa pengkhianatan atau penolakan di masa lalu tidak menentukan masa depan, dan bahwa setiap pertemuan adalah kesempatan untuk membangun keindahan yang lebih dalam. Kedua hati ini belajar memandang luka bukan sebagai aib, melainkan sebagai tanda bahwa Allah telah bekerja dalam diri mereka, menumbuhkan kebijaksanaan, kesabaran, dan keteguhan hati yang sejati. Dalam hubungan ini, empati bukan sekedar rasa simpati, tetapi pemahaman yang menembus hati, yang memungkinkan kedua jiwa berbagi beban dan kekuatan tanpa perlu banyak kata. Mereka belajar untuk saling menenangkan, saling memberi ruang, dan saling menguatkan dalam perjalanan menuju kesucian hati. Kesadaran bahwa cinta sejati bukan tentang memiliki, tetapi tentang pengabdian, membuat mereka mampu menempatkan prioritas pada keikhlasan, bukan pada pemenuhan ego atau tuntutan dunia. Dua jiwa ini menyadari bahwa retakan hati yang pernah ada adalah ruang di mana pengertian, kasih sayang, dan doa bisa tumbuh dengan alami. Mereka memahami bahwa cinta yang lahir dari pengalaman yang sama memiliki daya tahan yang lebih kuat karena dibentuk oleh penyembuhan, kesabaran, dan komitmen spiritual yang mendalam. Dalam keheningan malam, mereka berdoa bersama, berbagi harapan, dan menanamkan pemahaman bahwa Allah selalu hadir untuk membimbing langkah mereka, sehingga setiap rasa sakit berubah menjadi benih kasih yang tumbuh dalam kesadaran dan kebijaksanaan yang tidak tergoyahkan. Dari sini, dua jiwa belajar untuk menerima perubahan sebagai bagian dari perjalanan cinta yang sejati. Mereka memahami bahwa tidak semua hal dapat diprediksi atau dikontrol, dan bahwa keterbukaan terhadap perubahan adalah kunci untuk menjaga harmoni dan kedamaian dalam hubungan. Dua hati yang lahir dari pengalaman yang sama mampu menyesuaikan diri dengan dinamika hidup, belajar dari kesalahan, dan tetap hadir sebagai penopang satu sama lain. Mereka menyadari bahwa cinta yang benar bukan tentang kesenangan semata, tetapi tentang kemampuan untuk menavigasi kesulitan dengan penuh pengertian, tetap bersatu meski ujian datang silih berganti, dan tetap fokus pada tujuan spiritual yang lebih tinggi.
Dalam setiap langkah, mereka memandang retakan hati sebagai jalan bagi cahaya Allah untuk masuk, menjadikan experience pahit sebagai dasar, penguatan, dan kesadaran. Kedua jiwa ini mampu memanfaatkan pengalaman masa lalu untuk menumbuhkan empati yang lebih luas, kemampuan untuk memahami tanpa menghakimi, dan kapasitas untuk mencintai dengan tulus dan ikhlas. Dalam hubungan ini, doa menjadi bahasa utama, dan keheningan menjadi media untuk saling memahami tanpa kata. Mereka belajar menempatkan retakan hati sebagai ruang yang memungkinkan cahaya Allah masuk, menjadikan setiap luka sebagai fondasi untuk membangun hubungan yang kokoh dan penuh kasih. Mereka memahami bahwa cinta yang lahir dari pengalaman yang sama memiliki daya tahan yang lebih kuat karena dibentuk oleh penyembuhan, kesabaran, dan komitmen spiritual yang mendalam. Dari sini, dua jiwa ini mampu berjalan bersama menuju kedamaian, keselarasan, dan pengabdian yang mendalam, menemukan makna cinta sejati yang melampaui dunia dan bersandar pada kedalaman spiritual yang tidak tergoyahkan. Dalam perjalanan cinta yang lahir dari luka yang sama, dua jiwa belajar menghargai setiap momen kebersamaan sebagai berkah yang tak nilai harganya. Mereka menyadari bahwa kehadiran satu sama lain bukan hal yang bisa dianggap biasa, tetapi adalah hasil dari perjalanan panjang, doa, dan kesabaran yang telah membentuk mereka menjadi individu yang lebih bijaksana. Dua hati ini mampu menenangkan satu sama lain ketika dunia terasa berat, memberikan ruang ketika dibutuhkan, dan tetap hadir tanpa menuntut pengakuan atau balasan. Mereka memahami bahwa cinta sejati bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang kemampuan untuk tetap hadir, memahami, dan menguatkan satu sama lain dalam setiap keadaan. Setiap pengalaman masa lalu yang pahit telah membekali mereka dengan kebijaksanaan untuk melihat hubungan dengan sudut pandang yang lebih luas, menyadari bahwa setiap ujian adalah peluang untuk memperdalam empati, kesabaran, dan keteguhan hati yang sejati. Dalam cinta ini, doa menjadi bahasa utama, dan keheningan menjadi media untuk saling memahami tanpa kata. Mereka belajar menempatkan retakan hati sebagai ruang yang memungkinkan cahaya Allah masuk, menjadikan setiap luka sebagai fondasi untuk membangun hubungan yang kokoh dan penuh kasih. Mereka memahami bahwa cinta yang lahir dari pengalaman yang sama memiliki daya tahan yang lebih kuat karena dibentuk oleh penyembuhan, kesabaran, dan komitmen spiritual yang tulus. Demikianlah, dua hati berjalan bersama menuju kedamaian, keselarasan, dan pengabdian yang mendalam, menemukan makna cinta sejati yang melampaui dunia dan bersandar pada kedalaman spiritual yang tidak tergoyahkan. Dalam cinta yang lahir dari luka yang sama, dua jiwa belajar bahwa komunikasi bukan hanya soal kata-kata, tetapi juga tentang memahami bahasa hati dan empati yang mendalam. Mereka mampu membaca tanda-tanda kecil, menyadari perubahan perasaan, dan merespon dengan kelembutan yang lahir dari pengalaman yang sama. Dua hati ini mengerti bahwa setiap perbedaan atau kesalahan bukanlah alasan untuk saling menjauh, tetapi kesempatan untuk belajar dan memperkuat ikatan. Mereka mampu menahan diri dari ego yang ingin segera didahulukan, menenangkan rasa takut, dan membiarkan cinta berkembang secara alami. Dalam hubungan ini, doa menjadi media utama untuk menyelaraskan hati dan menyadarkan keduanya bahwa setiap pertemuan adalah kehendak Allah yang penuh hikmah. Dua jiwa yang memahami luka yang sama mampu membimbing satu sama lain dengan lembut, menguatkan ketika lelah, dan menumbuhkan kepercayaan tanpa tekanan atau tuntutan. Mereka belajar bahwa cinta sejati tidak mencari pengakuan, melainkan hadir sebagai pengabdian yang tulus, tempat di mana keduanya bisa menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Setiap retakan hati dipandang sebagai jalan bagi cahaya masuk, dan setiap pengalaman pahit dipahami sebagai sarana untuk membentuk kedalaman kasih yang lebih abadi. Dari sinilah lahir kemampuan untuk menghargai setiap detik kebersamaan, memahami bahwa waktu yang dilalui bersama bukan sekedar rutinitas, tetapi momentum spiritual untuk saling memperkuat dan menumbuhkan cinta yang tidak tergoyahkan oleh dunia. Kesadaran akan pengalaman yang sama membuat dua jiwa ini mampu menghadapi konflik dengan cara yang bijaksana. Mereka memahami bahwa perbedaan pendapat atau kesalahpahaman bukanlah ancaman bagi cinta, tetapi kesempatan untuk belajar saling mendengar, memahami, dan menempatkan diri pada posisi satu sama lain. Dalam proses ini, mereka mengedepankan pengertian, kesabaran, dan ketulusan hati, sehingga konflik menjadi sarana untuk memperdalam ikatan, bukan untuk memisahkan. Dua hati ini mampu menahan amarah, menahan ego, dan tetap hadir untuk mendukung satu sama lain.
bahkan ketika situasi menjadi sulit. Mereka belajar bahwa cinta yang tulus bukan tentang siapa yang menang atau siapa yang kalah, tetapi tentang bagaimana kedua jiwa mampu tetap bersatu, menghormati perjalanan masing-masing, dan membimbing satu sama lain menuju kebaikan. Doa menjadi sarana utama untuk memohon petunjuk Allah dalam menghadapi ujian, sehingga setiap langkah diambil dengan kesadaran penuh akan hikmah dan tujuan yang lebih tinggi. Dengan pengalaman luka yang sama, keduanya mampu mengenali tanda-tanda perasaan yang tersembunyi, memberikan ruang ketika diperlukan, dan tetap hadir sebagai sandaran tanpa tuntutan. Mereka memahami bahwa kesabaran, pengertian, dan keikhlasan adalah fondasi dari cinta sejati yang tidak tergoyahkan oleh waktu atau keadaan. Dari sini, muncul rasa aman yang mendalam, di mana kedua jiwa mampu menumbuhkan cinta dalam bentuk yang paling murni, memperkuat ikatan spiritual, dan membangun hubungan yang kokoh berdasarkan empati, kebijaksanaan, dan pengabdian kepada Allah. Dalam perjalanan ini, dua jiwa belajar pentingnya ketulusan dalam setiap tindakan dan kata yang diucapkan. Mereka menyadari bahwa cinta sejati bukan tentang janji manis atau kata-kata indah yang sementara, tetapi tentang kehadiran yang konsisten, dukungan yang tulus, dan kemampuan untuk menguatkan satu sama lain melalui kesulitan. Kedua jiwa ini mampu menumbuhkan empati, memahami retakan hati yang masih terasa sakit, dan membimbing satu sama lain agar tetap fokus pada penyembuhan dan pertumbuhan spiritual. Mereka memahami bahwa cinta yang lahir dari pengalaman yang sama lebih kokoh karena ia dibentuk oleh proses yang panjang, kesabaran yang konsisten, dan doa yang tak terputus. Dua jiwa ini belajar menempatkan kepercayaan sebagai fondasi, memahami bahwa setiap retakan atau luka tidak mengurangi nilai cinta, melainkan menambah kedalaman dan keaslian hubungan. Dengan demikian, mereka mampu merayakan kebersamaan tanpa harus menutupi kesalahan, menerima kekurangan satu sama lain, dan saling memperkuat dalam perjalanan menuju cinta yang murni dan abadi. Doa, pengertian, dan kesabaran menjadi sarana untuk menyatukan hati, menumbuhkan ketenangan, dan memperkuat ikatan spiritual yang lebih tinggi daripada sekedar hubungan duniawi. Dari sinilah muncul pemahaman bahwa cinta sejati bukan hanya tentang kebahagiaan emosional, tetapi tentang pertumbuhan bersama, pengabdian kepada Allah, dan kemampuan untuk tetap hadir sepenuh hati dalam setiap keadaan, baik suka maupun duka. Dua jiwa yang telah melalui pengalaman luka yang sama mampu menemukan kepercayaan yang tidak mudah goyah. Mereka memahami bahwa cinta sejati bukan tentang memiliki atau mengontrol, tetapi tentang hadir secara utuh, memahami retakan hati satu sama lain, dan menemukan rasa aman yang lahir dari kejujuran dan ketulusan. Dalam hubungan ini, pengertian menjadi jembatan, doa menjadi bahasa utama, dan kesabaran menjadi fondasi yang kuat. Mereka belajar bahwa setiap kesalahan bukanlah akhir dari perjalanan, tetapi kesempatan untuk memperbaiki, menumbuhkan empati, dan memperdalam cinta. Dua hati ini mampu menghadapi dunia dengan kekuatan baru, karena mereka tahu bahwa kehadiran satu sama lain adalah anugerah yang harus dijaga dengan hati yang tulus dan pengabdian yang ikhlas. Dari pengalaman masa lalu, mereka memahami bahwa setiap ujian, retakan hati atau patah hati adalah sarana untuk menumbuhkan kesadaran akan kasih yang lebih besar. Mereka mampu melihat setiap penderitaan sebagai guru, setiap kesedihan sebagai pelajaran, dan setiap doa sebagai penghubung yang menyatukan hati dalam cinta yang murni. Dengan kesadaran ini, kedua jiwa berjalan bersama menuju keperdamaian, saling memperkuat, dan menumbuhkan cinta yang abadi berdasarkan kebijaksanaan, empati, dan pengabdian kepada Allah. Akhirnya, ketika dua jiwa yang telah melalui perjalanan panjang dan luka yang sama bersatu, mereka memahami bahwa cinta sejati bukan sekedar perasaan, tetapi pengabdian, pengertian, dan kehadiran yang konsisten. Mereka mampu saling menopang, menumbuhkan empati, dan menghargai setiap retakan hati sebagai ruang untuk cahaya Allah masuk. Ruh hubungan ini menjadi cermin bagi kedewasaan, kesabaran, dan ketulusan, serta pengingat bahwa setiap pengalaman, baik manis atau pahit, membentuk fondasi cinta yang abadi. Dari sini mereka belajar menghargai waktu, menghargai keningan, dan menghargai satu sama lain dalam segala kondisi. Cinta yang lahir dari pengalaman luka yang sama adalah anugerah yang tidak dapat diukur dengan dunia, karena ia bersandar pada kehendak Allah dan pengabdian spiritual yang tulus. Terima kasih telah membaca dan mengikuti perjalanan makna cinta sejati ini. Jangan lupa untuk subscribe channel IRS Pandangan Hidup, dan ditinggalkan komentar di bawah untuk berbagi pemahaman, atau refleksi Anda tentang cinta yang lahir dari perjalanan hidup, luka, dan penyucian jiwa.
Dengan berlangganan, Anda tidak hanya mendapatkan konten yang penuh inspirasi, tetapi ikut menyebarkan pesan tentang kesabaran, pengertian, dan cinta yang tulus yang menuntun kita semua pada kehidupan yang lebih bermakna dan dekat dengan Allah. Semoga setiap hati yang membaca dapat menemukan kedamaian, empati, dan cinta sejati yang menuntun pada kebijaksanaan yang abadi.